Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali. Bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal ini, King Ying seketika berlari menuju asal suara. King Ying pun sangat kesal dengan hal ini. Jika anomali ini terus menguat, energi mereka akan mencapai ranah spirit creation. Mereka sudah berpencar untuk menyelamatkan warga sipil dan itu masih belum cukup. Mereka sudah mulai menyerang orang-orang di dalam gedung. Ini sama persis seperti yang hampir terjadi di ibu kota sebelumnya. Dan dengan cepat King Ying menjatuhkan anomali di sekitar gedung. Namun pada akhirnya King Ying tetap kewalahan hingga menerima banyak serangan dari anomali. Di saat langit tiba-tiba berubah, King Ying yang melihat fenomena ini menilai bahwa seorang raja anomali akan segera lahir. Lalu saat ini kota perlahan-lahan mulai runtuh. Tingkat anomali ini tidak kalah parah dari bencana besar yang hampir melanda ibu kota. Dan yang paling parah, sepertinya tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Bahkan asosiasi spirit maupun militer tidak punya siapapun yang sanggup membalik keadaan sepenuhnya. Seluruh kota ini akan musnah. Lalu saat ini sebuah informasi masuk ke King Ying bahwa tim pelopor di sektor A telah mengorbankan nyawa mereka demi kota ini. Mereka meledakkan kabut energi spirit untuk memperlambat penyebaran kawanan kelelawar. Lalu di samping itu tim pelopor di sektor B memancing anomali itu ke dalam perangkap dan sama-sama melepaskan kabut energi spirit, tenggelam bersama kawanan anomali kelelawar. Lalu dari markas ada sebuah peringatan baru yang mengatakan bahwa anomali atribut kegelapan dengan nama Sandi Kokon telah mencapai tingkat energi diamond. Dengan tingkat bahaya kelas S, diperkirakan akan memenuhi standar sebagai seorang raja anomali. Lalu saat ini di markas asosiasi Spirit Key, petugas mengatakan bahwa para pionir dan staf mereka telah menderita banyak korban. Tapi jumlah kelelawar itu terlalu banyak dan laju regenerasinya jauh melampaui kemampuan pertahanan mereka saat ini. Petinggi pun mengatakan bahwa rencana darurat peringkat S sudah diaktifkan. Tapi sekalipun bala bantuan dari distrik lain mencoba memutar arah, mereka tidak akan sempat sampai. Petugas pun mengatakan bahwa kota ini dikelilingi kabut hitam tebal. Zona militer dan tim penyelamat dari luar tidak bisa menembusnya. Mereka sudah jadi kota terisolasi. Petinggi pun membenarkan hal itu. Ini titik hidup mati bagi kota ini. Sebagai pioner, dirinya rela berdiri dan gugur bersama semua orang. Hidup dan mati bersama kota ini. Sebagai keluarga dari kota ini, kalau para anomali ingin menghancurkannya, mereka harus melangkahi mayat mereka lebih dulu. Dengan ini, petinggi meminta petugas mengirimkan kode status terakhir ke markas. Cadangan energi spirit mereka hampir habis. Kalau terus begini, mereka akan tamat sebelum bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, King Ying menilai jika bencana ini tidak bisa mereka hentikan, segera lakukan serangan bumi hangus agar atribut kegelapan tidak menyebar. Dan segera King Ying melepaskan energi spiritualnya. Namun serangan King Ying dapat ditepis dengan mudah. King Ying pun menyebut ini tidak mungkin, itu adalah tingkat penempaan spirit bintang 3. Dan kini, pelindung King Ying diserang oleh kawanan anomali kelelawar hingga retak. King Ying pun sangat kesal dengan situasinya. Energi spirit mereka hampir terkuras. Hingga pada akhirnya serangan anomali berhasil menembus pelindung King Ying dan mengenainya dengan telak.
King Ying pun mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain sekalipun dirinya mati. Dirinya akan berusaha menyerang mereka. Namun bersamaan dengan serangan King Ying, serangan ini diikuti oleh serangan beratribut api hingga ledakan besar pun terjadi. Dan ternyata Fang Yi datang tepat waktu dan seketika mengaktifkan dua kekuatan atributnya. Dan segera Fang Yi melepaskan serangan Divine Thunder, Temperate Thunderbolt, serta sebuah serangan beruntun berupa Core Burst. Lalu Fang Yi pun meminta maaf karena butuh waktu agak lama untuk menemukan King Ying. Terlalu banyak kawanan anomali identik di sepanjang jalur. King Ying pun meminta Fang Yi untuk berhati-hati karena mereka bisa hidup lagi. Fang Yi pun meminta King Ying untuk tenang, dirinya mengetahui itu. Selain itu, kalau dirinya bilang akan melakukan sesuatu, maka dirinya pasti akan menepatinya. Dan segera Fang Yi melepaskan teknik domain Boundless Dark, hingga bola besar hitam ini mulai menarik kawanan anomali. King Ying yang melihat hal ini nampak kaget dan berpikir bagaimana dirinya bisa lupa. Kota ini masih punya Fang Yi, pionir tiada tandingannya. Hingga Fang Yi kini berhasil menyerap kawanan anomali yang berkumpul di sekitar. Fang Yi segera bertanya apakah King Ying baik-baik saja. King Ying pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja serta mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dirinya masih punya obat penahan darah. Ini bisa membantu. Melihat hal ini, Fang Yi merasa itu belum cukup dan seketika mengalirkan energi listrik ke arah King Ying. Fang Yi mengatakan bahwa dirinya sudah membersihkan sebagian residu atribut kegelapan di tubuh King Ying. Kalau sempat, maka balutlah luka King Ying. King Ying pun mengerti. Dalam pikiran King Ying, pantas saja atribut petir tingkat tinggi, rasa sakitnya jauh berkurang dan penyembuhannya lebih cepat daripada obat R&D Asosiasi Spirit. Lalu saat ini di markas asosiasi, petugas yang memperhatikan layar monitor mengatakan bahwa kawanan anomali mulai menipis. Dengan ini apakah mereka berhasil keluar? Rekannya pun tidak membenarkan hal itu. Semua pionir penyelamat di sekitar kota diserang dan kehilangan kontak. Mereka masih belum bisa masuk ke dalam kota. Dan lihat jumlah anomali di luar tidak menunjukkan tanda penurunan. Di dalam kota jumlah pionir berkurang, tidak satupun unit yang tersambung kembali. Mereka perkirakan Raja Anomali akan segera turun. Kawanan kelelawar menipis hanya karena mereka berkumpul untuk kelahirannya. Orang ini pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin pulang dan bertemu orang tuanya. Tapi mungkin dirinya tidak akan sempat lagi. Petugas pun meminta rekannya untuk melakukan saja apa yang bisa dia lakukan selama waktu tersisa. Kemudian Fang Yi pun bertanya kepada King Ying apakah King Ying punya informasi pasti tentang makhluk ini. King Ying menyebut bahwa sebuah anomali super kelas S yang melahap seluruh kota sebagai santapan darah. Kekuatannya tidak kalah dari yang disegel di zona perang Dewa Bintang. Biasanya orang menyebutnya bencana. Kokon ini semacam peringatan dari bencana itu, hanya bisa memberi tanda bahaya. Seperti manusia yang tahu bencana akan datang tapi tidak bisa menghentikannya. Di dalamnya, sesuatu yang mengerikan sedang tumbuh. Jika lahir, seluruh kota akan hancur. Tapi sekarang asosiasi punya penjelasan yang lebih ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa antar anomali sejenis mereka akan saling memangsa dan menyerang. Dalam urutan mutasinya, jalan tercepat untuk berevolusi adalah memangsa untuk naik tingkat. Tapi anomali beratribut kegelapan berbeda. Efek kawanan kelelawar adalah contoh paling jelas. Spesimen evolusi sempurna menekan garis darah sejenis. Anomali biasanya secara naluriah jadi pengikut. Asosiasi menyebutnya sebagai spesimen evolusi sempurna itu sebagai Raja Anomali. King Ying pun mengatakan bahwa dirinya tahu Fang Yi sangat kuat. Jauh di atas pemahamannya, tapi Fang Yi belum mencapai tingkat Diamond. Dan bahkan pionir terkuat pun akhirnya terbaring setelah menyegel sebuah bencana besar. Butuh orang lain terus mengumpulkan bunga penempaan yang hilang. Mereka tidak ingin kehilangan satu lagi pionir jenius. Kalau bisa, Fang Yi sebaiknya pergi sekarang, tembus blokade anomali dan keluar. Hubungi militer dan beritahu mereka untuk meninggalkan tempat ini. Fang Yi pun segera mengetuk kepala King Ying dan mengatakan bahwa 20 tahun penelitian cuma hilang begitu saja karena kebangkitan spiritual. Ini adalah rumahnya, sekalipun harus membayar harga berapapun, dirinya tidak akan menyesal. Dan segera Fang Yi maju menuju kumpulan energi besar tersebut.
Fang Yi pun bertanya soal mengorbankan seluruh kota untuk merayakan kelahiran sang raja ini. Dan Fang Yi kini melepaskan Golden Radiance. Lalu Fang Yi pun bertanya mengenai alat pergelangan tangannya itu. Apakah masih bisa mendeteksi anomali dan menghubungi asosiasi spirit? Jika iya maka pinjamkan kepada dirinya. King Ying pun kaget mendengarnya dan kembali Fang Yi bertanya bukankah alat itu bisa deteksi anomali dan menghubungi asosiasi spirit. Dirinya akan naik ke atas dan menghentikannya sebelum terlambat. Lalu saat ini di kantor asosiasi spiritual, para petugas yang melihat monitor dikagetkan dengan sinyal dari seorang pioner yang sempat hilang dan kini kembali online. Dan itu pemancar dari alat komunikasi King Ying. Mereka pun kini mencoba menghubungi King Ying dan bertanya apakah King Ying bisa mendengar mereka. Namun saat mereka memperhatikan pergerakannya, mereka merasa ini tidak benar. Kecepatan King Ying tidak masuk akal, dan dia langsung menuju area dengan konsentrasi kontaminasi tertinggi. Petugas pun meminta seseorang untuk membawanya kembali sekarang. Satu orang yang terburu-buru masuk sendirian berarti bunuh diri. Petugas pun terus mencoba untuk menghubungi King Ying dan menunggu responnya, serta meminta King Ying untuk menghentikan aksinya segera. Hindari korban yang tak terhitung jumlahnya. Tunggu dukungan dari markas besar asosiasi spirit dan militer pasti ada rencana. Petugas pun meminta King Ying untuk tetap berada di posisinya. Di samping itu, Fang Yi yang menggunakan alat milik King Ying akhirnya menemukan cara kerja benda ini. Fang Yi pun segera merespon petugas yang berada di markas dan bertanya apakah mereka bisa mendengar dirinya. Petugas yang menerima komunikasi ini seketika kaget dan bertanya siapa di sana dan di mana King Ying. Namun Fang Yi tidak menjawab hal itu dan meminta mereka untuk mendengarkannya. Dirinya butuh mereka semua untuk bergabung dengan dirinya. Dirinya akan mengalahkan raja di jantung zona anomali. Petugas pun bertanya apa yang Fang Yi katakan. Fang Yi mengatakan bahwa dirinya bilang jika mereka tidak ingin kota ini musnah dan berubah menjadi mangsa yang menyimpang. Serahkan semua perlengkapan dan semua informasi yang mereka miliki. Bantu dirinya memukul kepompong besar itu dan membunuhnya. Petugas pun terhenti sejenak memikirkan hal ini dan seketika mengambil keputusan. Petugas meminta semua orang untuk menghentikan kegiatan mereka dan hubungi Fang Yi sekarang. Gunakan radar satelit yang tidak rusak untuk menemukan sumber anomali terdekat. Berikan Fang Yi semua informasi yang mereka punya. Karena kontak utama Fang Yi mengarah ke koordinat yang tepat. Petugas lain pun mengerti. Petugas pun menyebut bahwa saat ini citra satelit menunjukkan bahwa kepompong besar itu dikelilingi oleh kawanan anomali. Kepadatannya meningkat semakin dekat. Mereka berputar seperti topan. Jalur utara memiliki anomali yang rasial lebih sedikit. Itu rute terbaik dari petugas saat ini. Jalan-jalan utama dipenuhi anomali. Petugas pun menyarankan mereka berhenti melalui jalan samping ke arah tenggara. Kemudian petugas yang terus memantau situasinya kembali mengatakan bahwa anomali yang masuk telah mengenali Fang Yi. Dua di antaranya diperkirakan rank A sampai S. Kekuatannya sebanding dengan Rana Spirit Creation bintang 2. Petugas pun meminta Fang Yi untuk menghindarinya. Namun dalam pikiran petugas, dia pun bertanya-tanya bisakah mereka benar-benar menghindarinya. Tidak ada waktu untuk mundur sekarang. Dan tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari markas asosiasi dan ternyata suara keras itu berasal dari anomali yang berteriak dan masuk ke alat komunikasi Fang Yi. Dan Fang Yi membunuhnya dengan instan. Fang Yi yang lagi semangat pun bertanya apakah ada lagi. Petugas pun kaget dengan hal ini. Anomali itu tiba-tiba menghilang padahal itu adalah anomali kelas S. Mereka pun menduga bahwa pionir ini adalah sang tiran itu. Petugas seketika bersorak karena mereka selamat sebuah kekuatan tersembunyi yang terlihat jelas. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang sekuat ini ada di sini. Mereka tidak pernah menyangka akan punya pionir sekuat ini di tengah kota. Lalu Fang Yi pun menilai. Setelah mempesona Dao, api mendapatkan kelebihan melawan anomali atribut kegelapan. Mereka sangat memperlambat kemampuan anomali untuk berubah. Jika dirinya maju sedikit lebih awal dengan meningkatkan kekuatannya lagi, satu tebasan saja sudah cukup untuk sepenuhnya mencegah anomali tersebut bergabung kembali. Karena bukan itu masalahnya, mereka harus mengandalkan kecepatan dan serangan berfrekuensi tinggi yang tak henti-hentinya. Gerombolan yang tak berujung ini sangat membosankan.
Lalu kini sesuatu terjadi pada kepompong yang membuat anomali kelelawar seketika terhenti sejenak dan seketika terbang mendekati kepompong. Pionir yang terus melawan pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kawanan anomali berhenti menyerang. Petinggi pun menyebut ini tidak bagus ketika jenis kelelawar itu berhenti menyerang. Hanya ada satu penjelasan. Mereka telah dipanggil kembali oleh Raja Anomali. Dengan ini mungkinkah Raja Anomali mempercepat penurunannya? Jika kawanan kelelawar di luar kota dipanggil kembali, apakah mereka punya kesempatan? Di sisi lain, Jialan yang berusaha memasuki kota pun terus melawan kawanan kelelawar. Jialan pun bertanya kepada anggotanya berapa lama lagi mereka sampai di pusat kota. Anggotanya pun mengatakan bahwa berdasarkan proyeksi instrumental mengatakan setidaknya setengah jam lagi, dan jika itu benar setengah jam lagi. Saat itu Raja Anomali akan menetas dan kota akan hilang. Dengan ini bagaimana mereka bisa menghentikannya? Lalu saat pria ini memperhatikan kawanan kelelawar, orang ini menyebut itu tidak mungkin. Jumlah kelelawar itu jauh lebih tinggi dari perkiraan awal mereka, sekitar 10 kali lipat dari jumlah rank S yang diharapkan. Bahkan dengan persenjataan termobarik skala besar, mereka tidak bisa memusnahkan mereka semua. Jialan pun menyebut jika itu terus berlanjut, kota-kota di sekitar akan segera menjadi lautan atribut gelap. Jialan pun bertanya apakah mereka masih kekurangan tenaga untuk menerobos. Pria ini pun mengatakan bahwa sepenuhnya beberapa pionir hanya menonton di luar. Sela-sela seperti api tidak akan menyentuh para anomali itu. Namun di saat itu Jialan nampak kaget kawanan kelelawar terbang menuju pusat kontaminasi di mana kepompong berada. Lalu saat Jialan melihat sebuah api di tengah-tengah kawanan anomali, Jialan bertanya-tanya apakah pilar api terang di langit itu adalah Fang Yi. Pria ini yang melihat Jialan termenung seketika menegurnya. Jialan pun meminta pria ini untuk menghiraukannya. Segera Jialan meminta semua pasukan untuk meningkatkan dukungan tembakan. Serta jangan khawatir tentang barang habis pakai. Mereka harus memasuki kota. Sektor Dewa Bintang tidak akan meninggalkan kota satupun. Lalu serangan pilar api ini pun semakin membesar layaknya naga api yang sedang memangsa kawanan kelelawar. Jialan dan King Yang pun nampak kaget melihat pemandangan ini. Sedangkan Lin Yi sangat yakin bahwa itu adalah teknik pedang Fang Yi. Di samping itu, Fang Yi yang melihat banyaknya kawanan kelelawar yang mendekat menyadari bahwa mereka semua datang untuk menghentikan dirinya. Namun ini sempurna, itulah yang dirinya inginkan. Hingga ledakan api pun terjadi di atas langit. Fang Yi pun terus melepaskan serangan apinya. Di saat itu, Fang Yi mulai merasakannya lagi, bahkan dalam energi spiritual yang tipis ini. Dirinya dapat merasakan sensasi terobosan. Fang Yi pun tersenyum mengetahui ini dan akan meningkatkan kecepatannya. Dan segera Fang Yi melepaskan Boundless Dark, serta meminta Spirit Blossom untuk muncul. Hingga ruang Boundless Dark kini perlahan mulai retak dan pecah. Dan terlihat Spirit Blossom mekar dengan ukuran yang besar. Fang Yi pun meminta Spirit Blossom untuk serap mereka sampai kering dan bantu dirinya menerobos. Dan chapter berakhir.